Halo teman-teman, salam sepak bola. Inilah akhir dari era kepelatihan Coach Sintayong di Timnas Indonesia. Dan selamat datang buat pelatih baru Timnas Indonesia yang katanya Patrick Kluivert yang akan menggantikan Coach Sintayong di Timnas Indonesia. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita akan ngobrolin bola tipis-tipis teman-teman. Namun dalam video kali ini saya tidak akan membahas sebuah pertandingan. Tapi ada berita yang mengejutkan, mengagetkan kita semua, khususnya dari Timnas Indonesia. Ya, tentunya teman-teman sudah pasti tahu soal dipecatnya atau diberhentikannya, diakhiri kontraknya pelatih Timnas Indonesia, Coach Sintayong. Dan katanya akan digantikan oleh seorang pelatih baru dari Belanda. Dan menurut beberapa media, termasuk dari Fabrizio Romanov, yang tingkat kebenarannya ya kurang lebih 99,99% lah, akan digantikan dengan seorang pelatih dari Belanda dan mantan legenda klub Barcelona, Patrick Kluivert. Namun dari PSSI sendiri, termasuk dari Ketua PSSI Pak Erick Thohir, mengatakan bahwa siapa pengganti dari Coach Sintayong yang akan menangani Timnas Indonesia akan diumumkan secara resmi pada tanggal 12 jam 4 sore nanti. Jadi secara resmi pengganti dari Coach Sintayong yang akan menangani Timnas Indonesia akan diumumkan pada tanggal 12 jam 4 sore. Nah, pelatih ini akan menangani Timnas dengan kontrak 2+2, jadi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Begitu. Nah, tapi kabar mengejutkan ini yang mengagetkan banyak pihak termasuk seluruh fans Timnas Indonesia. Pertanyaannya, kenapa secepat itu Pak Erick Thohir menggantikan Coach Sintayong? Padahal kita baru saja lolos ke round 3. Gitu. Kalau mau dilihat pencapaiannya STY ya cukup bagus. Ini berita di media sosial ya. Dan dengan asumsinya masing-masing, katanya ini dikaitkan dengan politik lah, ada yang mengkaitkannya dengan mafia lah. Terus ada yang bilang lagi kacang lupa kulit lah. Gitu. Ada yang bilang Erick Thohir out lah. Itu Erick Thohir terpengaruh dengan mafia dan lain sebagainya. Dan ada juga isu miring tentang pelatih yang baru karena track recordnya yang kurang bagus. Kenapa harus digantikan dengan seorang pelatih yang track recordnya tidak bagus, yang terkait juga dengan judul katanya begitu. Nah kita akan bahas di sini teman-teman. Dari PSSI sendiri, dari Pak Ketua Pak Erick Thohir sudah memberikan beberapa alasan yang tentunya tidak terlalu detail menurut kita ya, karena tidak harus detail. Jika disampaikan secara detail berarti itu bukan keterbukaan lagi, bukan terbuka, tapi vulgar namanya ya. Memang tidak boleh secara detail gitu. Ada batasan-batasan. Menurut Pak Erick Thohir, alasan pemecatan STY adalah karena strategi, soal ketidakcocokan, komunikasi, dan beberapa hal lain gitu. Namun di fans Timnas Indonesia sendiri masih kurang menerima alasan-alasan tersebut karena melihat pencapaian yang telah dicapai Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia. Nah, menurut saya teman-teman begini, alasan yang disampaikan oleh Pak Ketua PSSI Pak Erick Thohir buat saya itu sangat masuk akal teman-teman. Ya, kita harus bedakan tentunya bagaimana pencapaian, kita harus apresiasi pencapaiannya. Tapi dari segi permainan timnas yang kita lihat selama ini, menurut pandangan saya sampai saat ini permainan timnas itu belum ada perubahan secara permainan. Tapi secara pencapaian, Coach Sintayong itu harus kita apresiasi pencapaiannya. Bahwa dia pelatih pertama timnas yang mencapai round 3. Gitu. Itu harus kita apresiasi. Tetap kita apresiasi. Tapi soal
permainan timnas yang belum menunjukkan perubahan hingga saat ini dengan kualitas pemain yang semakin hari semakin bagus kualitasnya karena akan ada terus penambahan, maka wajar buat saya dengan alasan strategi, dengan alasan komunikasi, apalagi masalah-masalah di ruang ganti yang tentunya kita tidak tahu, hanya bisa berasumsi, tapi dari pihak PSSI sendiri telah menjelaskan, walaupun tidak secara detail, maka kita harus memahami bahwa seorang pelatih pun tidak hanya berurusan dengan strategi, tapi ada manajemen di sana, harus ada kedekatan antara pelatih dengan pemainnya, harus ada keakraban di sana, harus ada komunikasi antara pemain dengan pelatih. Tidak pelatih berjalan sendiri, pemain berjalan sendiri, tidak begitu. Ya mungkin yang kita lihat di luar, kulit luarnya saja, mungkin kita lihat wah aman-aman saja nih. Pemain-pemain timnas Indonesia sangat akrab dengan Coach Sintayong, tapi kita tidak bisa melihat ke dalamnya, ada apa di dalamnya. Karena yang terjadi selama ini ada beberapa pemain yang kelihatannya aman-aman saja di luar, tapi kenapa tidak dimainkan gitu. Banyak berbagai alasan yang selalu dilontarkan, yang memunculkan asumsi-asumsi di ruang publik, termasuk seputaran fans timnas Indonesia gitu. Dan otomatis perdebatan-perdebatan ini sampai ke Pak Erick Thohir, dan di sanalah Pak Erick Thohir mempertimbangkan hal itu dan memutuskan bahwa harus ada perjudian yang diambil gitu. Sehingga Pak Erick Thohir mengambil keputusan yang tidak populer tentunya. Ya kalau boleh dilihat ya, kalau Pak Erick Thohir mau mengambil keputusan, ya tentunya kalau dia mau enak-enaknya saja, dia mengikuti fans timnas yang lebih banyak mendukung Coach Sintayong begitu. Kalau dia tidak mau mengambil resiko, tapi di sini dia mau mengambil resiko, bahkan resikonya sangat besar gitu. Perjudian ini sangat besar. Kenapa Pak Erick Thohir berani mengambil itu? Ya tentunya kita bisa mengerti bahwa di dalam timnas itu sedang tidak baik-baik saja. Harusnya, gitu kan. Sementara target yang diinginkan oleh PSSI sendiri, oleh Pak Erick Thohir, ya target yang terbaik, yang tinggi gitu. Ya, bagaimana dengan logikanya saja ya, bagaimana dengan kualitas pemain yang bagus, tapi permainannya belum ada perubahan hingga saat ini. Oke, milestone-nya, pencapaiannya Coach Sintayong kita apresiasi gitu, teman-teman. Jadi ya wajar lah gitu untuk Pak Erick Thohir mengambil keputusan dan kita harus dukung hal itu. Mungkin banyak yang bilang, wah mungkin hanya karena lawan Cina kalah kita langsung memecat STY, masa hanya karena Piala AFF tidak lolos kita langsung memecat STY, seolah-olah kita kacang lupa kulit gitu. Begini teman-teman ya, persoalan kacang lupa kulit itu dalam sepak bola itu tidak ada teman-teman ya. Itu konsep hidup, jangan kita bawa dalam sepak bola. Dalam sepak bola pergantian pelatih itu wajar-wajar saja. Semua tim melakukan itu, begitu. Semua tim melakukan itu. Jadi tidak ada istilah kacang lupa kulit di sana, begitu. Terus kalau dibilang hanya gara-gara kalah lawan Cina, hanya gara-gara gagal di AFF, bukan itu. Itu mungkin 1 atau 2 faktor, tapi masih banyak faktor lain yang kita harus lihat. Alasan kenapa Pak Erick Thohir memutuskan untuk mengganti STY, memecat STY dari timnas Indonesia. Begitu. Jangan kita hanya melihat 1 faktor atau 2 faktor, terus kita langsung mengambil kesimpulan gitu. Tidak bisa. Tentunya dari berbagai pertimbangan yang ada. Ada pertimbangan, soal permainan timnas yang tidak begini, soal komunikasi, soal Coach Sintayong yang susah untuk berkomunikasi dengan pemain-pemain, harus melalui translator gitu.
Nah, itu harus kita lihat, harus menjadi bahan pertimbangan. Dan disitulah kita harus mengerti bahwa kenapa sampai saat ini Erick Thohir mengambil keputusan yang tidak populer seperti ini. Begitu. Terus, kalau teman-teman berkata bahwa, oh, kalau STY diganti, saya tidak mau nonton timnas lagi, kita kosongkan stadion. Atau ada yang bilang, wah, saya membakar jersey timnas saja, gitu. Loh, tidak begitu teman-teman ya. Sebagai fans timnas ya, kita tentu mendukung timnas. Begitu. Beda lagi ya. Kalau kalian fans ST ya, saya tidak tahu lagi. Tapi saya rasa kita semua ini fans timnas, mencintai timnas. Artinya apa? Kita harus mendoakan yang terbaik buat timnas. Jangan hanya karena Coach Sintayong dipecat, terus kita mendoakan yang tidak baik buat timnas. Kita tidak mau menonton timnas, kita tidak mau mendukung timnas. Gitu. Kekecewaan itu pasti ada, teman-teman. Kritik soal keputusan yang diambil Erick Thohir itu pasti ada. Tapi jangan sampai kritik atau kekecewaan kita tuh terlalu brutal gitu. Kita luapkan dengan cara yang brutal. Nah, itu menurut saya salah. Boleh kita kritik, boleh kita kecewa, boleh. Tapi kalau kita terlalu brutal, nah, sampai tidak mau menonton timnas, tidak mau mendukung timnas. Itu memangnya pertanyaannya, kita ini fans timnas atau fans apa? Begitu kan. Kalau kita fans timnas, ya kita kritik sambil jalan, kita kecewa, tapi tetap kita mendukung timnas. Begitu teman-teman ya. Jadi saran saya, hilangkan pandangan-pandangan negatif. Boleh kita kritik sekeras-kerasnya kepada Pak Erick Thohir, tidak apa-apa. Kecewa juga tidak apa-apa. Luapkan bentuk kekecewaanmu, tapi jangan dengan cara yang brutal. Gitu. Tetap kita fans timnas, mendukung timnas. Begitu teman-teman, apapun yang terjadi. Karena kedepannya timnas Indonesia timnas Indonesia punya target juga ke depannya. Entah lolos ke Piala Dunia lah, masih ada lagi harus ke 100 besar peringkat FIFA, begitu. Jadi kita harus tetap mendukung timnas. Oke, selesai dengan masalah Coach Sintayong. Jadi saya rasa kita tidak boleh mengambil kesimpulan yang pendek. Mungkin teman-teman bilang, lihat tuh Arab mengganti pelatih langsung drop. Tapi itu mungkin teman-teman hanya menonton Arab gitu, hanya membandingkannya dengan Arab, tidak membandingkannya dengan tempat tim-tim lain, negara-negara lain atau klub-klub lain yang juga pernah sukses ketika mengganti pelatihnya gitu. Jadi perbandingannya ini harus apple to apple gitu, harus seimbang istilahnya. Jangan hanya melihat satu tim yang gagal, tapi kita tidak melihat keberhasilan tim lain begitu ketika mengganti pelatih gitu. Dan itu semua masih kemungkinan karena pelatih yang baru pun belum pernah menangani timnas. Jadi walaupun track recordnya kita bilang, contohnya ya Patrick Kluivert ini, kita ambil contoh Patrick Kluivert yang diumumkan oleh Fabrizio Romano. Banyak yang bilang track record Patrick ini jelek. Track record ini Patrick ini kurang bagus. Kenapa diambil oleh Erick Thohir sebagai pelatih timnas? Kenapa tidak Louis van Gaal atau Van Bronckhorst atau masih banyak lagi? Gitu. Oke. Menurut pandangan saya, teman-teman, sebuah tim itu tidak sedang mencari pelatih yang bagus. Sebuah tim sepak bola itu tidak mencari pelatih yang bagus, tapi mencari pelatih yang cocok dengan timnya. Karena kalau kita bicara pelatih yang bagus, ya you name it lah. Erik ten Hag bisa, Pep Guardiola bisa, Jurgen Klopp bisa, siapa? Jose Mourinho, Louis van Gaal, Gus Hiddink, masih banyak lagi. Tapi kenapa kita tidak bisa? Pak Erick Thohir, saya rasa Pak Erick Thohir mengerti tentang hal ini, bahwa
Timnas Indonesia atau sebuah tim sepak bola tidak membutuhkan pelatih yang bagus, tapi membutuhkan pelatih yang cocok, yang bisa klik dengan gaya bermain timnas, dengan pemain-pemainnya, bisa klik, bisa cocok, gitu. Sehingga pemain-pemainnya bisa beradaptasi dengan cepat. Bukan soal pelatih hebat atau tidak, begitu. Lalu pertanyaannya, kenapa yang track record? Karena track record itu tidak menjamin bahwa pelatih ketika menangani sebuah tim itu, misalnya seorang pelatih menangani dua buah tim A dan tim B, tentu hasilnya akan berbeda, teman-teman. Hasilnya akan berbeda. Bisa jadi dia ketika menangani tim A buruk, tapi ketika menangani tim B bagus. Tapi bisa jadi juga ketika dia menangani tim A bagus, menangani tim B jelek, begitu. Nah, itulah di situ yang kita harus tahu. Kecocokan antara pelatih dan pemain itu penting. Pelatih dan sebuah tim yang ditangani itu penting, begitu. Bukan soal pelatih bagus atau tidak. Bagus atau tidak itu akan menyusul. Misalnya, Patrick Kluivert ini ketika pertandingan pertamanya menang, bisa dikatakan dia pelatih bagus, gitu. Bisa dikatakan. Tapi mungkin belum tentu juga ketika dia gagal menangani timnas. Nah, track recordnya menjadi tidak bagus, gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa tidak menggunakan pelatih-pelatih yang track record bagus saja, gitu? Ya tentunya ada pertimbangan dari berbagai macam sisi, begitu, yang dipertimbangkan oleh Pak Erick Thohir. Mungkin teman-teman mendengar sendiri yang diceritakan Pak Erick Thohir bahwa yang datang hanya ini, ya tidak sesederhana itu, teman-teman, ya. Yang datang hanya Patrick Kluivert katanya. Ya tidak sesederhana itu. Pak Erick Thohir pun memanggil 3 pelatih ini, tentu sudah melihat track recordnya, melihat saran dari berbagai pihak, begitu. Sehingga berakhir pada kesimpulan memanggil 3 pelatih. Namun walaupun hanya satu yang datang, mungkin yang duanya ini tidak sepakat, atau mungkin yang duanya ini tidak sepemahaman, begitu, sehingga tidak mau datang, dan berbagai alasan lagi. Nah, disitulah cara orang-orang profesional bekerja. Jadi tidak sederhana yang Pak Erick ceritakan juga, bukan. Pak Erick ceritakan mungkin sederhana, tapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang sesederhana itu hanya karena dia tidak datang terus dia tidak dipanggil. Tidak sesederhana itu, teman-teman. Tentu di interview tersebut, ketika Pak Erick Thohir bertemu dengan pelatih pengganti timnas, tentu di interview tersebut ada penilaian-penilaian tersendiri sebagai acuan untuk menjadi pelatih timnas, gitu. Dan berakhirlah pada kesimpulan bahwa kayaknya pelatih ini yang cocok buat menggantikan Coach Sintayong di timnas Indonesia, begitu. Jadi kalau bisa hindari asumsi-asumsi yang negatif, gitu, teman-teman. Ya, karena di setiap tim di dunia, tim sepak bola, wajar ketika pelatih itu diganti, sangat wajar, begitu. Mungkin kita tidak bisa menerapkan bahwa kacang lupa kulit dalam sepak bola, karena tidak ada pelatih berganti, pemain berganti, begitu. Pemain tidak bagus tidak dimainkan, gitu. Walaupun dia bagus, nanti ketika dia tidak bagus, ya tentu dia dicadangkan, gitu. Atau di dalam sebuah klub ketika timnya membutuhkan uang, mungkin dia bisa dijual, bisa dilepas, di loan, gitu. Itulah sepak bola. Sepak bola itu dinamis, teman-teman. Tidak ada soal kacang lupa kulit. Hasilnya kita apresiasi, pencapaiannya kita apresiasi, milestone-nya kita apresiasi. Tapi tetap dia akan ada masanya, begitu. Tidak ada yang abadi dalam sepak bola, begitu, teman. Termasuk pemain-pemain juga, gitu. Pemain-pemain juga pada akhirnya akan pensiun juga, gitu.
akan juga digantikan dengan pemain yang lebih bagus. Jadi wajar saja ketika pelatih itu diganti dalam sebuah tim. Mungkin teman-teman bilang, wah kita lagi sayang-sayangnya nih ditinggalkan sama Coach Sintayong gitu. Ya justru karena itu teman-teman. Mungkin teman-teman sebagai fans timnas sedang sayang-sayangnya kepada Coach Sintayong. Tapi dari berbagai analisis yang ada, Pak Erick Thohir pun sebagai seorang profesional tidak mungkin sembarangan mengambil keputusan. Kenapa? Dia tidak mungkin sembarangan, wah memecat, mending pecat saja Coach Sintayong gitu. Ya tidak mungkin. Ya, karena jujur saja kalau soal pengalaman dalam sepak bola ya, Pak Erick Thohir jelas lebih dari kita semua. Dia sudah pernah menangani klub, dia sudah mengerti tentang manajemen klub sepak bola khususnya, pernah memegang Inter, gitu kan. Saya pun tidak akan bersembunyi di balik Pak Erick pun walaupun sudah berpengalaman itu bisa saja salah, tapi dalam perekrutan tentu dia tidak agak susah untuk kita bilang salah karena dia orang profesional begitu teman-teman. Ya. Tentu secara profesional juga dia memecat dan mencari pelatih baru, menggantikannya dengan pelatih yang baru. Gitu. Apakah keputusannya salah atau benar? Ya tentu kita harus tunggu bagaimana pelatih baru ini menangani timnas Indonesia. Gitu. Tidak bisa kita menjustifikasi hanya karena pelatih baru ini memiliki track record yang jelek. Belum tentu ketika dia track recordnya jelek, belum tentu ketika dia menangani timnas itu hasilnya jelek juga, belum tentu. Harus dibuktikan dulu. Nah, kritik boleh saja kita kritik, tapi tetap kita mendukung timnas Indonesia. Begitu teman-teman ya. Mungkin kekecewaan teman-teman karena dipecatnya STY terlalu cepat, terlalu mengagetkan, mengejutkan, tapi tentunya jangan dikaitkan dengan politik lah, dengan mafia lah, jangan. Begitu teman-teman. Karena itu tidak masuk akal begitu. Tidak masuk akal jika teman-teman mengaitkannya dengan terlalu jauh buat saya. Begitu. Jadi tetap percaya bahwa sejauh ini Erick Thohir masih on the track. Hanya memang soal pemecatan ini agak sedikit mengagetkan, tapi tetap secara pencapaiannya Erick Thohir hingga saat ini sebagai ketua PSSI dia masih on the track, masih dipercaya, masih tetap teguh, masih tetap punya integritas. Kita percaya integritasnya Erick. Siapa yang tidak percaya Erick Thohir kan begitu. Ya kalau soal teman-teman bilang mau Erick Thohir out lah atau apa, ya terlalu jauh menurut saya, terlalu jauh gitu. Jadi kecewa boleh kecewa, kritik tetap kritik, tapi kita tunggu hasilnya ketika pertandingan pertama nanti oleh yang dipegang oleh pelatih baru. Oke? Tetap dukung timnas Indonesia. Itu saja video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya, tidak menjadi bola liar asumsi-asumsi yang terlalu liar di media sosial. Tetap kita dukung timnas Indonesia. Dan akhir kata, sia.